Selamat pagi kepada Bapak Nikodemus Thomas Martorejo selaku Primary Instructor dan selamat pagi kepada Bapak Dr. Madia Andreas Agus Wurjanto selaku Secondary Instructor. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hendra Wahyu Budianto dengan nomor induk mahasiswa 27024702775. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan proyek yang sudah dibuat dalam mata kuliah Karakter Building Pancasila dengan topik elaborasi peran pendidikan berkualitas untuk pembangunan negara yang berkelanjutan. Yang melatar belakangi proyek ini adalah yang pertama, pendidikan berkualitas merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan menjadi fondasi untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mendorong perilaku berkelanjutan. Yang kedua, ketimpangan pendidikan di Indonesia. Ketimpangan pendidikan akan mengakibatkan tidak meratanya kualitas SDM dari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, penerapan Pancasila dalam pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Yang keempat, peranan pemerintah dalam pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Berikut merupakan rumusan masalah dalam presentasi kali ini. Yang pertama, bagaimana hubungan antara pendidikan berkualitas dan pembangunan negara yang berkelanjutan? Yang kedua, apa tantangan dan kendala dalam mewujudkan akses dan kesetaraan pendidikan yang berkualitas bagi semua masyarakat? Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan di sistem pendidikan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan? Yang keempat, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Hasil temuan di lapangan, yang pertama adalah pendidikan berkualitas menjadi fondasi utama pertumbuhan berkelanjutan. Pendidikan berkualitas akan menjadi investasi jangka panjang yang menghasilkan manusia yang unggul. Yang kedua, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Hal tersebut menyebabkan ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar dan hasil pendidikan, yang nantinya berdampak pada mobilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Ketimpangan ini dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti geografis, ekonomi, sosial, dan kebijakan dari pemerintah. Yang ketiga, Pancasila sangat relevan dan bisa menjadi acuan utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dinilai sejalan dengan prinsip pendidikan, karakter, dan dapat sekaligus menjadi penyeimbang dalam era digital yang penuh dengan tantangan seperti disinformasi, intoleransi, dan melemahnya nilai-nilai sosial. Yang keempat, eksekusi kebijakan yang kurang konsisten. Kurikulum yang sering berubah dapat mengganggu proses pembelajaran. Sementara, sistem zonasi yang tidak diterapkan dengan baik dapat menyebabkan ketimpangan akses pendidikan dan ketidakadilan. Perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik karena mempengaruhi profesionalisme mereka dan pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran. Solusi yang dapat diberikan, yang pertama adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan dengan pemerataan kualitas pendidikan dan peranan pemerintah dalam membuat kebijakan. Yang kedua, mewujudkan akses dan kualitas pendidikan yang merata. Hal tersebut merupakan tujuan yang penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, mencakup memastikan akses yang merata ke pendidikan berkualitas bagi semua orang dan juga menekankan pentingnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan cara memberikan pendidikan yang berbasis Pancasila.
Yang keempat, mewujudkan konsistensi dan kesinambungan kebijakan pemerintah. Hal tersebut berarti memastikan bahwa kebijakan yang sudah ditetapkan terus diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan, serta tidak terganggu oleh perubahan kepemimpinan atau kebijakan baru. Hal ini penting dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dan memberikan hasil yang efektif. Contohnya adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Refleksi pribadi yang pertama, pentingnya kepekaan pada isu sosial yang terjadi di Indonesia. Dengan memahami dan merespon isu-isu sosial, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mengatasi masalah dan menciptakan perubahan positif. Yang kedua, dengan memahami Pancasila dalam konteks nyata, kita dapat mengambil nilai-nilainya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih maju dan berkeadilan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis dan kolaborasi. Dengan menerapkan cara tersebut, kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi dapat ditingkatkan, sehingga individu dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan lain. Terima kasih.